Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung Aku Kamu dan Ryuni diambil dari novel Senandika Rasa karya Zakifat Aizawa. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati. Fahira yang berbaring di atas peraduan menarik selimut hingga ke atas, menutupi separuh mukanya yang memerah karena malu. Ia tengah mengingat sesuatu, senyum-senyum sendiri. Tanpa kau jawab, aku tahu kau baik-baik saja. Ah, iya aku baik, iya baik, Fahira nyengir. Kau di sini, maksudku dulu kau menghilang tanpa berpamitan. Ya, aku tahu kalau kebersamaan kita hanya sebentar, bahkan kau pergi sebelum genap setahun di sekolah kita, dan tiba-tiba kita bertemu lagi di sini. Aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi. Kupikir selamanya kita tidak akan bertemu lagi, tapi saat itu kau tidak pamit. Ya, mungkin aku tidak sepenting itu hingga tidak perlu bagimu mengucap perpisahan. Tapi bukankah kita teman? Kau tahu maksudku kan? Bagas tersenyum. Terlihat jelas keharuan dan bahagia di wajahnya. Rangkaian aksara yang Fahira ucapkan memang tak menyebutkan kata rindu. Tapi Bagas bisa menebak kata demi kata yang keluar dari bibir wanita ayu di hadapan, mengisyaratkan bahwa wanita itu kehilangan, merindukannya. Fahira kikuk, makin salah tingkah, sebab pemuda itu terus tersenyum memandangnya tanpa aksara. Apa kau akan terus memandangku seperti itu? Kau membuatku jengah. Bagas bergeming, senyumnya makin lebar. Kenapa kau manis sekali? Bagas bersenandika. Aku pergi saja kalau kau terus begitu, rajuk Fahira, berbalik dan melangkah pergi. Bagas terkekeh, sejurus kemudian ikut melangkah dan menyejajari Fahira. Aku... Fahira menoleh. Aku ingin mengatakan sesuatu. Wanita berparas ayu itu menyingkap selimut dan menegakkan punggungnya, menggeleng cepat. Duh, bagaimana bisa aku salah tingkah di depannya. Bahkan tadi nyaris terjatuh, benar-benar memalukan. Lalu tadi, tidak. Apa yang harus aku lakukan kalau ketemu? Haruskah aku menghindarinya? Tapi Fahira membatin. Abimana mematut diri di depan cermin, menaruh tas di punggung dan merapikannya. Ia menatap pantulan wajahnya yang tampak sendu, menelan ludah dan terdiam lama. Lalu mengangkat kedua sudut bibirnya hingga terkembang ke atas, berusaha tersenyum. Dua bocah laki-laki berumur 8 tahun dengan luka lecet di sekitar lengan dan lutut tengah berdiri di samping sepeda yang tergeletak di pinggir jalan. Bocah ganteng berkulit sawo matang mencoba membersihkan kotoran yang menempel di luka bocah tampan berkulit putih yang hampir menangis. Sakit ya? Kau pasti bisa menahannya, Bagas, ucap bocah berkulit sawo matang lalu tersenyum. Ini kan sakit, Abi, kenapa kau tersenyum? Dengan tersenyum maka sakitnya tidak akan terasa. Apa iya? Iya, cobalah. Abimana membiarkan sudut bibirnya terangkat lebih lama di depan cermin, memasukkan kedua tangannya ke saku celana, lalu melangkah pergi. Motor yang dikendarai Abimana baru saja keluar dari parkiran rumah mewah, ketika Bagas yang akan memasuki mobil menghentikannya. Masih tidak mau jawab. Abimana mendesah berat dan memalingkan muka, keras kepala, lalu menoleh menatap Bagas. Mau terus begini? Katakan, kau sungguh tidak suka Fahira. Abimana tak menggubris pertanyaan Bagas. Ia melajukan motornya dengan tatapan kesal. Pak, ikuti Abi, perintah Bagas pada Pak Karyo yang telah menunggu di belakang kemudi. Setelah ia berada di dalam benda beroda 4 itu. Abimana yang mengetahui diikuti Bagas menghentikan laju motornya. Mobil yang Bagas naiki pun berhenti. Bagas membuka kaca jendela. Abimana menoleh padanya. Kau sendiri, apa maumu? Kenapa terus bertanya padaku? Padahal telah mengakui perasaanmu pada Fahira. Bagas bergeming. Aku akan menjawabmu kalau kau menjawabku. Lanjut Abimana sebelum berlalu meninggalkan Bagas yang terdiam. Fahira baru saja menuruni tangga keluar dari Smart Course ketika dilihatnya Bagas menyeberang ke arahnya. Ia berbalik dan buru-buru melangkah ke dalam, masuk ke ruang kelas yang telah kosong karena memang jam belajar mengajar hari ini telah usai. Ia berjongkok di balik dinding dekat pintu.
Bagaimana Bagas tahu aku kerja di sini? Apa ia mengikutiku? Atau aku yang terlalu naif mengira Bagas menuju ke arahku? Bisa jadi kan ia sedang ada urusan di dekat sini? Bisik hati Pahira. Bisa jadi kemungkinan terakhir. Ya, bisa jadi. Pahira berdiri dan melangkah ke ruang kelas. Tetapi baru setengah badan ia keluar, lelaki yang dihindarinya itu telah berdiri di dekat pintu masuk utama, melihat ke sekeliling. Pahira menarik dirinya kembali ke posisi semula. Bagas bertanya pada dua orang perempuan berhijab yang akan keluar. Maaf, apa Pahira masih di dalam? Dugaanku benar, Bagas mencariku. Apa ini maksud yang ia katakan tempo hari, bahwa kami akan sering bertemu? Aku pergi saja kalau kau terus begitu, rajuk Pahira berbalik dan melangkah pergi. Bagas terkekeh, sejurus kemudian ikut melangkah dan menyajari Pahira. Pahira menoleh. Aku ingin mengatakan sesuatu. Bagas menatapnya serius. Aku suka. Lelaki itu sengaja menggantung ucapannya. Jantung Pahira seakan berpindah tempat. Apa mungkin Bagas mau menyatakan cinta? Bagaimana kalau Bagas mengajak pacaran? Pahira menggeleng. Tidak boleh, itu tidak benar. Aku akan tegas menolak. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik dimulai dengan cara yang buruk? Jika Bagas mengajak menikah? Seketika wajah Pahira merona, namun hatinya bergejolak. Jelas Pahira belum siap. Ia memang berkeinginan nikah muda, tapi tidak dalam waktu dekat. Pahira berusaha menguasai diri di balik hatinya yang kebat-kebit. Ia tak akan begitu jika Bagas tak menggantung ucapannya. Tak jauh dari tempatnya berpijak, Bagas melanjutkan ucapannya. Aku suka bertemu lagi denganmu, bertemu seorang teman lama. Bagas tersenyum simpul. Jadi, bukan ucapan cinta, bukan pula lamaran, hanya teman lama. Pahira malu sendiri dengan pikirannya. Kurasa kita akan sering bertemu setelah ini. Bagas melenggang pergi, siul merdu terdengar dari sela-sela bibir. Dua orang perempuan itu saling pandang dengan tatapan heran, seolah bertanya siapa pria tampan yang sedang mencari Pahira. Temannya itu tak pernah dekat dengan laki-laki, bahkan pada sepupunya sendiri. Pahira belum pulang kan? Aku tidak melihat Pahira sejak ia berpamitan beberapa menit yang lalu, jawab perempuan berjilbab hijau army. Apa kau lihat? Tanyanya pada perempuan satunya, yang dijawab dengan gelengan. Kurasa ia sudah pulang. Maaf, permisi, kami mau keluar. Ah ya, silakan. Bagas menggeser tubuhnya dari depan pintu. Ia baru saja akan meninggalkan tempat kursus MIPA dan bahasa Inggris itu jika Abimana yang muncul dari ruang pengajar di sebelah ruang kelas tempat Pahira bersembunyi tak memanggilnya. Kenapa kau ada di sini? Ah iya, pasti kau ingin menemui Pahira. Abimana berdecak. Kening Pahira berkerut. Ia tak menyangka jika Abimana mengenal Bagas. Lebih tak menyangka lagi Abimana tahu bahwa Bagas dan dirinya saling kenal. Lihat, kau suka Pahira. Kau tidak suka aku menemuinya. Pahira tersentak. Abimana menyukaiku. Apa yang sedang Bagas bicarakan? Pahira menajamkan pendengarannya. Tidak, pelan Abimana berucap. Berhenti berbohong. Jika terus berbohong, ku anggap kau tidak mau lagi menjadi saudaraku. Jadi katakanlah, kau menyukai Pahira atau tidak? Bagas menatap tajam Abimana, yang dibalas dengan tatapan sendu. Hingga beberapa detik berlalu, Abimana melalingkan muka. Diam sesaat dan berucap, berapa kali pun kau bertanya, jawabanku tetap sama. Aku tidak suka Pahira. Abimana menjeda kalimatnya. Sebab kau suka Pahira. Bibir Bagas terkunci sekejap, lantas berucap, bagaimana bisa itu menjadi alasan? Kalau suka bilang suka, kalau tidak katakan tidak. Lagi pula apa pentingnya aku menyukai Pahira atau tidak? Abimana menoleh pada Bagas dan mereka bersitatap. Kau sudah mengakui perasaanmu padanya, jadi buat apa terus bertanya? Bagas terdiam. Aku berbohong, akunya kemudian. Abimana terkejut. Pahira belum kuberitahu, aku hanya ingin tahu reaksimu. Hening menguasai. Mulai sekarang, berhentilah berbohong, biarkan Pahira menentukan pilihannya. Pahira termenung di balik pintu. Percakapan antara Bagas dan Abimana barusan tak hanya membuatnya terkejut, tetapi juga mengacaukan hatinya. Bagas pun Abimana menyukainya.
Sebenarnya hati Pahira bersorak tatkala mengetahui Bagas mempunyai rasa yang sama. Namun, di lain pihak sebersih tanya menyergap. Mengapa harus ada Abimana yang juga menyukainya? Dan mereka bersaudara. Sekalipun Pahira tak tahu siapa jodohnya kelak, tetapi jika ia adalah salah satu di antara dua pria itu, tentu akan ada yang tersakiti. Jika ia bersama Bagas, maka Abimana akan terluka. Bukankah lelaki baik seperti Abimana juga berhak bahagia? Hei, mengapa aku peduli dengan kebahagiaan Abimana? Batin Pahira. Cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Insya Allah dilanjut besok atau lusa. Bagaimana dengan tampilan videonya saat ini? Kesulitan tidak untuk mencari subtitlenya? Mudah-mudahan tidak kesulitan ya. Insya Allah sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.